Saya pernah dapat ujian bertubi-tubi tuh. Mulai dari utang miliaran, aset disita, akhirnya utang berubah jadi ratusan juta, kemudian saya ditipu, pernah juga diancam dibunuh, pernah juga dilaporkan ke polisi karena dianggap menipu dan menculik padahal saya nggak ngapa-ngapain, jadi salah komunikasi, ini ngeri banget miskomunikasi ya. Kemudian juga saya pernah diguna-guna oleh 20 dukun. Jadi dukunnya sebenarnya awalnya 3. Tapi karena saya terus-terusan berobat, beruqyah, saya juga mendekatkan diri sama Allah, lawan dengan Al-Quran, dukun itu dia minta tolong sama gurunya, terus aja kayak gitu. Nah, saya hampir setiap hari, setiap waktu nggak punya kesempatan, nggak punya waktu buat menikmati hidup di usia 18 sampai usia 19-an gitu. 17, 18, 19 lah. Sampai 20, itu ujian terus. Nah, sampai akhirnya saya sedih, ya Allah kok saya dikasih ujian ini, ya Allah saya kan masih muda, ini kan ujian-ujian yang pantasnya tuh buat umuran 40-an gitu ya. Saya tuh nolak terus, dan akhirnya di remedial terus, ujiannya diulang-ulang terus. Nah, akhirnya sampai kemudian saya mengatakan, ya Allah saya terima ujian ini ya Allah, saya ambil semua ujian ini dan akan saya kerjakan dengan baik ya Allah. Tahu nggak, hitungan minggu beberapa masalah selesai, utang saya lunas tanpa perlu saya bayar sebagian. Cukup bertukar aset. Kemudian juga urusan perdukunan, padahal saya udah berhenti ruqyah, tiba-tiba hilang begitu aja. Kemudian juga urusan rumah tangga, tiba-tiba membaik begitu saja. Urusan-urusan bisnis, tiba-tiba membaik. Ekonomi tiba-tiba membaik. Sampai akhirnya saya menyimpulkan, aha, ini dia yang Allah mau. Ketika Allah kasih kita ujian, jangan ditolak, tapi terima ujian itu, kerjakan. Kalau kita tolak, sama kayak kita ujian di sekolah, kita dikasih ujian, ujiannya malah kita tolak, akhirnya apa yang terjadi? Karena ujiannya kita tolak, maka yang terjadi adalah di remedial, jangankan lulus, bener nggak? Dikerjain aja enggak. Nah, makanya solusinya adalah kalau dikasih ujian, terima ujian itu, kerjakan soalnya. Katakan pada Allah, ya Allah, aku milikmu, ya. Sekarang saya tanya dulu deh, teman-teman, sobat hebat semuanya, tangan kita ini milik siapa? Tubuh kita milik siapa? Mata, mulut kita, telinga kita, hidung kita milik siapa? Semua milik Allah kan? Berarti kalau badan kita ini semua milik Allah, hidup kita milik siapa? Milik Allah, betul? Tapi selama ini saya tanya, hidupmu untuk siapa? Untuk Allah atau untuk dirimu sendiri? Kalau kita berkata hidup kita untuk Allah, sudah berapa sering kita menyia-nyiakan ibadah kita? Sudah berapa sering kita tidak menerima ujian hidup kita dari Allah? Maka terima ujian hidup itu, kemudian lakukan yang terbaik, just do it, sampai Allah kemudian berikan hadiah kepada kita semuanya.